Dan pemirsa, hari ini ratusan jemaah calon haji di sejumlah wilayah di Indonesia siap untuk diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Lalu bagaimana informasi terkini terkait dengan keberangkatan para jemaah? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Sabda Role langsung dari Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Arbida Dono Sumito dari Bandara Juanda, Surabaya. Kita terlebih dahulu ke Makassar. Ada Sabda Role di sana. Sabda, seperti apa jalannya proses penerimaan calon jemaah haji di sana? Ya, Alka dan juga pemirsa, hingga hari ini PPIH Embarkasi Makassar terus menerima dan juga memberangkatkan ratusan jemaah calon haji. Pagi tadi, 393 jemaah calon haji kloter 14 asal Kabupaten Maros kembali diterima di Aula Arafah Asrama Haji Makassar. Rencananya kloter 14 ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi dini hari esok. Kemudian hari ini PPIH Embarkasi Makassar telah memberangkatkan sedikitnya 4.708 jemaah calon haji Embarkasi Makassar dengan jumlah kloter yang sudah berada di Arab Saudi. Hingga hari ini sebanyak 12 kloter. Pemberangkatan jemaah calon haji dari 8 provinsi di Indonesia Timur ini masih akan terus berjalan hingga seluruh jemaah ini berada di Tanah Suci. Sementara itu, selain jemaah calon haji asal Maros, hari ini jemaah calon haji asal Provinsi Maluku Utara juga akan diberangkatkan menuju ke Arab Saudi. Pelepasan ratusan jemaah Maluku Utara tadi yang berlangsung di Aula Mina Asrama Haji Makassar ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Shirley Joanda, bersama dengan sejumlah Forkopimda Maluku Utara. Tadi Gubernur Shirley Joanda ini menyerahkan uang saku sebesar Rp1.500.000 kepada setiap jemaah Provinsi Maluku Utara, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara ini mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,1 miliar untuk mendukung kebutuhan jemaah haji Provinsi Maluku Utara di tahun 2026 ini. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda tadi menyampaikan kepada seluruh jemaah bahwa penyerahan uang saku ini merupakan bentuk perhatian dan juga dukungan pemerintah agar jemaah dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan juga khusyuk. Selain itu, tadi juga Gubernur Maluku Utara meninjau langsung fasilitas asrama haji Sudiang Makassar dan juga mengapresiasi pelayanan petugas dari penyelenggara ibadah haji Embarkasi Makassar. Menurut Gubernur Malut, ini kondisi kamar jemaah bersih, kemudian nyaman dan juga memberikan pelayanan yang baik bagi para calon tamu Allah. Sebelumnya, jemaah juga telah menerima living cost dari Badan Pengelola Keuangan Haji ini sebesar Rp750 atau sekitar Rp3,3 juta, dan uang saku ini memang akan digunakan untuk membantu kebutuhan jemaah selama berada di Tanah Suci. Dalam sambutannya tadi juga Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda menitipkan beberapa pesan kepada seluruh jemaah calon haji, yakni jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan, kemudian memperbanyak minum air putih agar tubuh tetap fit dan juga terjaga, dan jika kondisi tubuh ini jemaah tidak mampu, diminta untuk segera beristirahat yang cukup. Alka dan juga pemirsa, tentu saja ini pemerintah berharap seluruh jemaah calon haji ini dapat menjalankan ibadahnya dengan lancar di Tanah Suci, serta tentu saja diharapkan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan juga selamat. Demikian, Alka, untuk sementara dari Asrama Haji Makassar. Saya kembalikan ke Alka di studio. Baik, terima kasih. Laporan Anda Sabda Role melaporkan langsung dari Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita ke Arbida Dono Sumito yang ada di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya yang ada di Bandara Juanda. Arbida, seperti apa kondisi terkini terkait dengan layanan haji di sana? Ya. Baik, selamat siang Aka dan juga pemirsa. Untuk kondisi di Bandara Juanda, khususnya di Mekah Road yang ada di Terminal 1 ini memang suasananya saat ini keimigrasian Arab Saudi ini tengah menerima kedatangan dari calon jamaah haji begitu. Dan baru saja juga Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini tiba di Bandara Juanda untuk meninjau pelaksanaan program Mekah Road untuk fasilitas fast track yang ada di sini, pemirsa. Dan ini kunjungan setelah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini giat di Jawa Timur dari Pacitan dan juga Trenggalek. Tadi Gibran berpesan mengungkapkan kepada awak media bahwa layanan fast track pelaksanaan program Mekah Road ini adalah layanan yang baik begitu untuk mempercepat dan juga mengefisiensikan waktu keimigrasian bagi para calon jamaah haji. Dan Mekah Road ini memanfaatkan ruang tunggu G13-15 di Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya sebagai layanan fast track dan
melalui layar kaca Anda pemirsa dari juru kamera kami Karis Ramadhani, ini adalah area yang digunakan untuk fast track begitu pemirsa, di mana nanti calon jamaah haji ini akan didata, akan dicek, akan di-scan dari wajah, kemudian sidik jari, lalu akan ada scan paspor. Nah, melalui layar kaca Anda ini adalah teknologi terbaru. Nah, sedangkan saya akan tunjukkan di sebelah kiri saya, di kanan saya atau kiri layar kaca Anda, ada area lain juga sama-sama menggunakan teknologi yang akan digunakan untuk men-scan wajah, sidik jari, dan lain sebagainya. Namun ini adalah teknologi yang sebelumnya digunakan untuk tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan tadi area sebelumnya yang tadi saya tunjukkan adalah teknologi terbarunya. Nah, ini kedua area ini digunakan untuk memecah antrean sehingga di keimigrasian Arab Saudi di Bandara Juanda ini tidak terjadi antrean panjang, dan ini memang digunakan agar lebih cepat dan juga efisien. Fasilitas ini membuat proses kedatangan jemaah calon haji ini lebih cepat pemirsa, karena proses keimigrasian Arab Saudi ini sudah dilakukan sejak di bandara. Baik, terima kasih laporan Anda, Arbi dan Dono Sumito, melaporkan langsung dari Bandara Juanda, Surabaya terkait dengan keberangkatan para jamaah di sana, dan juga sebelumnya ada Sabda Role dari Asrama Haji di Makassar, Sulawesi Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.